Halo siswa cerdas, hari ini kakak akan bahas tentang soal SIMAK UI tahun 2021 yang kemungkinan besar ini adalah materi-materi yang akan diambil, yang akan muncul lagi di UI. Nomor 1, yang berfungsi untuk melawan parasit dan bakteri dengan ukuran relatif besar pada leukosit adalah, yang ditanyakan di sini adalah soal leukosit. Leukosit ini apa? Leukosit ini adalah sel darah merah. Sel darah ada nama, kalau kita kakak bedakan leukosit itu ada dua, ada yang bergranula, ada yang tidak bergranula. Ada granulosit dan agranulosit. Granulosit itu adalah bapak Ben. Kalau agranulosit itu adalah kolim. Apa itu Ben? Apa itu lim? Ben itu adalah basofil, eosinofil, neutrofil. Kalau agranulosit itu limfosit, monosit. Jadi di sini ada dua, ada Ben, ada lim. Limfosit. Limfosit ini apa? Limfosit itu dibedakan menjadi dua, ada limfosit B dan limfosit T. Limfosit B itu apa? Limfosit B itu adalah dia itu melawan bakteri, melawan virus dan racun. Sedangkan T itu adalah limfosit yang berfungsi untuk memakan sel yang sudah mati. Oke. Terus berikutnya ada lagi namanya basofil. Basofil itu adalah kelompok granulosit. Basofil itu dia itu limfosit yang sangat langka. Ini non spesifik. Itu adalah leukosit yang non spesifik terhadap patogen. Ya, itu non spesifik terhadap patogen yang berupa bakteri dan virus atau virus. Terus ada lagi namanya neutrofil. Neutrofil itu apa? Neutrofil ini berfungsi untuk melawan bakteri dan virus. Dia melawan bakteri dan virus. Sedangkan eosinofil ini adalah parasit yang melawan serangan bakteri dan cacing di perut. Dan cacingnya bisa cacing pita, bisa juga cacing lainnya yang berukuran kecil. Monosit ini tugasnya sebagai tong sampah, truk sampah. Ini untuk apa? Untuk membersihkan sel yang mati. Sudah mati, membersihkan sel yang sudah mati. Nah, pertanyaannya di sini adalah yang berfungsi untuk melawan parasit dan bakteri dan relatif besar dan ukurannya relatif besar. Nah, kalau kita abaikan ukurannya, yang mana paling cocok? Yang paling cocok adalah delta. Kenapa? Karena di sini ada bakteri dan cacing. Cacingnya ini berupa parasit. Dan salah satunya parasit itu adalah eosinofil.
Jadi jawabannya adalah delta. Oke, next soal nomor 2. Soal untuk nomor 2 di sini ditanyakan RNA transfer, apakah RNA transfer berada di inti sel? Sebab RNA transfer terbentuk dari hasil proses translasi DNA di inti sel. Nah, ini adalah soal sebab akibat. Soal sebab akibat itu pilihannya tidak ada. Tetapi kalau di soal UI, di situ nanti keterangan A, B, C, D-nya sudah jelas. Tapi yang selalu begini pilihannya. Kalau pilihan A, ini kan di atas pernyataan. Ini pernyataan, di bawahnya adalah alasannya. Pernyataan dan alasan. Kalau pernyataannya benar, alasannya benar, dan berhubungan, jawabannya alfa. Kalau pernyataannya benar, alasannya juga benar, tapi tidak berhubungan, jawabannya B. Kalau pernyataannya benar, tapi disalahkan, benar disalahkan, curang. Terus, pernyataannya salah, alasannya benar, salah dibenarkan, dosa. Terus, kalau salah, pernyataannya salah, alasannya salah, pasti error jawabannya. Kita cek. RNA transfer berada di inti sel. Apakah RNA T berada di inti sel? RNA ada beberapa macam. RNA ada beberapa macam. RNA ada namanya RNA D, itu di mana? Di nukleus. Nukleus ini proses apa? Transkripsi. Ya. Pada saat RNA D keluar dari nukleus, ada namanya RNA M messenger. RNA M messenger ini sama urutan dengan urutan polinukleotidanya dengan D. Ini berada di mana? Ini berada di sitoplasma menuju ke ribosom. Terus ada RNA T. RNA T letaknya di mana? Letaknya di ribosom. Jadi RNA transfer atau RNA T berada di inti sel. Betul atau salah? Salah. Kenapa? Karena berada di ribosom. Terus RNA transfer terbentuk dari hasil translasi DNA di inti sel. Apakah translasi terjadi di inti sel? Salah. Jadi itu jawabannya salah disalahkan adalah error. Terus nomor 3. Nomor 3 kita bahas tentang simbiosis. Bakteri yang mampu menambatkan nitrogen di udara dengan cara bersimbiosis dengan akar leguminosa yang membentuk bintil. Leguminosa contohnya adalah kacang tanah. Ini contohnya. Dan di situ leguminosa contohnya adalah kacang tanah. Contohnya adalah kacang tanah. Membentuk bintil. Bintil itu ya bentuk bintil-bintil di akar yang gembung yang biasanya kita makan, kacang tanah. Di sini ditanyakan tentang bakterinya. Oke, yang menambah nitrogen, berarti yang mengikat nitrogen di dalam tanah. Yang mengikat nitrogen dalam tanah. Ini proses apa namanya? Nitrifikasi. Nitrifikasi ada istilahnya nitrifikasi. Nitrifikasi ini sering naik di UTBK yang barusan, yang kemarin. Nitrifikasi. Nitrifikasi itu awalnya amonia akan membentuk namanya nitrit. Nitrit akan membentuk namanya nitrat. Ya. Apa hubungannya dengan leguminosa? Ini hubungannya adalah leguminosa mengikat nitrogen di udara untuk membentuk nitrat agar tanaman yang ada di sekitar situ subur. Galeria melonella. Apa ini Galeria
Melonella. Kalau bahasa Latin pasti kita, wow, jawabannya apa kira-kira ya? Kita cek. Di sini ada kata leguminosa. Di sini juga, oh ini typo, sorry ya, di sini typo. Leguminosarum. Ya, ini ada hubungannya. Jadi di sini Galeria melonella. Ini apa? Ini adalah ngengat lilin. Ini adalah ngengat lilin. Terus ada namanya Clasidiosporium resinae. Ini apa? Ini adalah jamur. Terus ada lagi namanya Beauvaria bassiana. Ini juga kelompok jamur. Atau disebut dengan istilah cendawan. Terus Rhizobium leguminosa, ya ini termasuk Rhizobium ini kelompok bakteri. Jadi kan ditanya di sini bakterinya, ya bakteri yang mampu menambatkan nitrogen di udara dengan cara bersimbiosis dengan akar tanaman leguminosa yang membentuk bintil adalah apa? Adalah, jadi karena di sini 4 saja yang benar, jadi jawabannya adalah delta. Oke.